Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, mungkin ada sesuatu yang beda di sini ya, tapi hanya tampilan orangnya itu tetap sama gitu ya. Nah, kali ini tuh ada satu cerita datang dari Mbak Indri. Mbak Indri tidak menyebutkan dari daerah mana. Cuman dia menceritakan waktu itu sekitar tahun 2008. Mbak Indri itu baru menikah sama suaminya tentu saja. Dan ya seperti umumnya pengantin baru begitu ya. Mereka itu ceritanya bulan madu. Tapi bukan pasca pernikahan persis. Memang agak sedikit tertunda. Ini bawang gorengnya miring-miring sebentar. Agak sedikit tertunda, lumayan cukup lama lah, waktu itu sekitar 2 bulan ya, karena kesibukan ya. Jadi begitu pengantenan yang ngurusin pekerjaan masing-masing dulu, sampai akhirnya ada waktu yang benar-benar lumayan cukup lama lah, beberapa hari gitu ya. Dan akhirnya memutuskan Mbak Indri sama suami, itu namanya Mas Andri, anggap aja begitu ya, ini mereka berbulan madu lah. Nah, berbulan madu itu datang ke beberapa daerah, salah satunya itu ada Jogja, ada Malang, ada ke Semarang juga. Nah, waktu itu saat Mbak Jogja itu terakhir ya. Saat Mbak Indri datang ke daerah Jogja tersebut, disitulah dia itu mengalami sesuatu yang horor itu tadi. Sebenarnya awalnya pertama kan datang ke Semarang ya. Ke Semarang itu ketemu ke keluarganya Mas Andri karena aslinya orang Semarang. Nah, datang ke situ, ke Semarang, nginep 2 hari, sempat keliling-keliling, habis itu lanjut ke sana, ke timur, ke daerah Malang dulu. Setelah ke daerah Malang dan menclok di beberapa pesisir selatan di sana, akhirnya lanjutlah ke Jogja. Dan ini saat berada di Malang itu, Mbak Indri sebenarnya sudah mengalami sesuatu yang aneh. Jadi waktu itu dia kan lagi jalan-jalan ngelihat kayak souvenir-souvenir seperti itulah sama Mas Andri. Nah, saat lagi ngelihat souvenir-souvenir tersebut, tiba-tiba roknya Mbak Indri itu ada yang narik det kerasa banget gitu kan. Ya pikir Mbak Indri, oh ini jangan-jangan orang minta-minta atau apa gitu ya. Mbak Indri pun nengok ke samping, ke belakang, karena yang ditarik itu bagian belakang. Dia nengok, di situ ndak ada siapa-siapa. Kok ndak ada siapa-siapa? Mas Andrinya di sana. Oh, bukan suamiku. Terus siapa ya yang narik tadi? Terus saya ke sana, mau nyamperin Mas Andri. Nah, di perjalanan itu pun sama, rok itu ada yang narik-narik, dedet gitu. Nengok lagi nggak ada ya. Mbak Indrinya lari ngomong sama suaminya, Mas, aku ngalamin ada sesuatu yang aneh, Mas. Aneh apa? Ini rokku dari tadi ditarik-tarik, katanya begitu kan. Narik-narik siapa? Mas Andrinya kan coba ngelongok begini, orang nggak ada siapa-siapa. Beneran, Mas, aku ada yang narik-narik. Yuk pergi dari sini yuk, kata si Mbak Indri begitu ya. Pergi dari sini lah. Ini nggak jadi beli, nyari tempat lain aja, kata si Mbak Indri. Akhirnya sudah, mereka pun keluar. Mas Andri pun nanya lagi, kenapa? Memangnya kenapa? Mas, coba deh kamu tarikin gitu ya. Coba kamu tarikin. Di mananya gitu ya, ditunjukin sama satu titik gitu di rok bagian belakang. Coba kamu tarikin begini, Mas. Dek dek dek, ditarik sama Mas Andri. Itu Mbak Indri, Mas, beneran iya ada yang narik, rasanya itu sama seperti itu, kata Mbak Indri. Ya wis lah, udah pindah. Mas Andri itu nggak mau bahas begituan berkepanjangan gitu ya. Ya udahlah, kita pindah aja. Akhirnya pindah ke tempat lain, pun sama, ditarik lagi. Dan akhirnya ya udah nyari oleh-olehnya gitu ya, hanya sebatas itulah sedapatnya waktu itu ya, karena Mbak Indrinya sendiri itu nggak tahan. Bahkan saat ini Mbak Indri kan, di belakangnya itu suaminya Mas Andri lagi ngantri di kasir. Mbak Indri itu masih ditarik-tarik roknya, det gitu. Mbak Indri pun ngomong, Mas, aku ditarik-tarik lagi gitu. Nah, si suaminya itu nggak ngelihat apapun. Aku nggak ngelihat apapun, bahkan roknya diperhatikan pun nggak ada yang narik. Oh, mungkin itu cuman perasaanmu aja kali. Iya kali ya, Mas ya. Kedutan jangan-jangan ya, Mas ya. Kayak semacam kedutan, cuma ya kedutan kan biasanya di
mata atau di mana ya. Ini tuh kayak roknya yang kedutan itu seperti itu. Akhirnya sudah pulanglah dari tempat tersebut, balik ke penginapan. Saat berada di penginapan, entah di hotel atau di losmen atau di apapun itu ya, udah mereka ke sana dan memang ada rencana mereka itu mau menuju ke Jogja. Nah, malam itu mereka itu tidur sekitar jam 10 malam. Baru mau ngeliep begini kan. Tiba-tiba pintu hotel lah gampangannya begitu. Pintu hotel itu diketok. Tek 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 gitu kan. Duh, ada yang ngetok pintu hotel. Kita nggak mesen apa-apa gitu kan. Kita nggak nelpon, kita nggak mesen apa-apa, dan sepertinya ya kita nggak butuh apa-apa di sini. Kok ada yang ngetok? Diketok lagi, tek tek tek. Ketokannya pun sopan. 3 kali ada jedanya begitu kan. Sampai 2 kali diketok, Mas Andri pun bangun. Coba ngelongok ngintip dari itu ya lubang pintu di sana. Itu di depan nggak ada siapapun. Siapa Mas? Mbak Indri nanya kan. Nggak ada siapa-siapa katanya. Nggak ada siapa-siapa Mas. Iya nggak ada siapa-siapa. Sudahlah, yuk tiduran lagi. Akhirnya apa, Mas Andri balik lagi ke kasur. Diketok lagi, tek tek tek. Mbak Indri sama Mas Andri kan cuman saling nengok gitu kan. Kok begini ya Mas ya? Akhirnya apa? Telepon resepsionis. Laporan itu gangguan lah intinya. Ini ada yang ngetok-ngetok pintu, cuman kami nggak ngeliat orangnya itu siapa. Dan resepsionis akhirnya kan ngecek dari CCTV gitu ya. Itu kan di koridornya kelihatan. Menurut resepsionis, nggak ada Pak, nggak ada yang ngetok. Di sini tuh nggak ada yang ngetok. Masa sih? Iya beneran Pak. Ya sudah lah. Mas Andri pun nggak mempermasalahkan itu karena mungkin lah yang ngetok itu sesuatu yang lain. Mereka pun mau coba lanjut tidur lagi. Diketok lagi, tek 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 gitu kan. Karena kesel, akhirnya apa? Mas Andri ngajak Mbak Indri kan. Yaudah turun ke bawah yuk, ke resepsionis. Kita lihat CCTV katanya begitu. Akhirnya ke bawah ke sana. Ya ngomong sama itunya, sama resepsionisnya. Pak begini-begini. Memang aksesnya agak sedikit susah gitu ya CCTV begitu. Tapi akhirnya dibukakan, dikasih lihat gitu kan. Cuman di menit itulah. Gak ada siapapun, dan ya nggak tahu suaranya kerekam atau enggak, tapi nggak ada suara, itu hening aja, nggak ada yang ngetok. Dan takut Mas Andri-nya itu dikira mengada-ngada. Biasanya kan ada ya customer iseng yang kayak gitulah, nyari masalah yang nggak make sense gitu ya. Itu tujuannya biasanya itu buat nyari diskon apa-apa, itu ada yang seperti itu. Dan Mas Andri tahu banget, makanya dia nggak mau nanti dianggap seperti itu. Akhirnya, oh ya wis sudah wis Mas, kita pulang gitu kan. Akhirnya pulang lah, balik lagi ke kamar sana. Udahlah bodo amat, ada yang ngetokin, ada yang apa, bodo amat. Mas Andri ngomong seperti itu sambil jalan di koridor saat mau masuk kamar. Ini siapapun yang ngetokin, bodo amat. Kami mau tidur, kami mau istirahat, kami udah capek, kata Mas Andri. Masuk ke kamar, malam itu bisa tidur. Dan akhirnya ya sudah, pulang kan, keesokan paginya melanjutkan perjalanan ke Jogja. Nah, saat di Jogja, perjalanan itu mereka sempat ngobrolin itu tadi, kira-kira itu apa ya Mas ya? Kok bisa kita ngalamin seperti itu? Pertama, pas di sana gitu kan, pas di timur itu, ada yang narik-narik bajuku, sekarang kok ada yang ngetok-ngetok begini ya Mas ya? Kenapa ya Mas ya? Ya aku nggak tahu, kata si Mas Andri itu begitu. Aku juga nggak tahu, sudahlah, nggak usah dipikirin yang begitu-begitu mah, kata si Mas Andri. Akhirnya sudah selesai. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau numpang promosi bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Udah lama nggak promo langsung ya. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin dan sebagainya gitu ya, tanpa singkong apapun. Itu benar-benar bawang murni digoreng. Bawangnya sendiri dari bawang Brebes yang terkenal aroma dan rasanya yang kuat. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan, oh ya, stok yang kecil itu lagi habis. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu aja orderannya. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita. Mereka pun perjalanan akhirnya sampai di Jogja. Begitu sampai di Jogja, ya mereka itu menginap di suatu tempat kan. Hotel lagi lah, katakanlah seperti itu. Nah, di situ memang di Jogja rencananya mau beberapa hari. Paling cepat itu 2 hari,
kalau mau santai-santai 3 hari sebelum nanti pulang ke tempat asal, mungkin Jakarta kali ya Mbak Indri ya. Nah udah di Jogja di situ, selama di hotel awal-awal itu udah lupa, hotelnya tuh enak gitu kan, dan suasananya mungkin agak sedikit berbeda di Jogja sana. Mas jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Akhirnya jalan-jalanlah mereka. Jalan-jalan sampai malam hari, dan malam itu mereka pun balik ke hotel sekitar jam setengah 10 malam. Saat memasuki lobi ke sana dan udah lewat itu, di tengahnya itu ada semacam taman gitu. Nah, di taman itu Mbak Indri melihat ada seseorang itu lagi berdiri, dan nggak tahu Mbak Indri itu ini laki-laki atau perempuan gitu, itu nggak tahu. Cuman berdiri, pakaiannya itu ya cuman lempengan begitu doang. Itu apa ya? Sempat berpikir, apa itu patung atau bukan ya? Sudahlah, Mbak Indri pun lewat begitu aja sama Mas Andri menuju ke kamarnya. Malam itu tidurlah mereka berdua. Jam 1 pagi ini tiba-tiba mereka tuh terbangun gara-gara apa? Bathtub yang di kamar, kerannya itu ngocor sendiri. Jos, keran hotel kan itu kenceng ya, apalagi malam habis ngisi tandon gitu di atas, itu airnya tuh kenceng banget. Jos, Mas Andri pun awalnya Mbak Indri pun awalnya itu dia nggak ngeh, dipikir suaminya lagi ngapain lah di kamar mandi gitu, lagi pipis atau bagaimana. Kok nggak dimatiin? Pas nengok ke sana, suaminya ada, si Mas Andrinya itu lagi tidur. Mas Andri pun ngedenger dari tadi gitu ya. Iya, kenapa? Mas itu di toilet kok ngocor terus airnya. Iya, dari tadi, kata si Mas Andri. Itu apa ya Mas ya? Itu apa ya Mas ya? Ya enggak tahu Mas, matiin, kata. Ya. Akhirnya apa? Mas Andri pun matiin. Ke sana, grep, ditutup gitu kan. Udah mati, balik lagi ke kasur buat istirahat. Dan di sana Mbak Indri pun sempat ngajakin ngobrol sebentar. Mas, kenapa ya Mas ya? Kok makin kesini kayaknya kok aneh-aneh gitu kan? Aku sendiri udah lama nggak ngalamin begini-beginian gitu ya. Aku nggak digangguin yang seperti itu, kok belakangan jadi aneh, jadi banyak gangguan seperti ini. Apa ya Mas ya? Aku juga nggak tahu, kata si Mas Andri. Sampai akhirnya lanjutlah tidur waktu itu. Begitu lanjut tidur, baru sebentar, sekitar 1:30, Mbak Indri itu bangun lagi. Gara-gara dia itu ada yang megang. Dipegang kepalanya begini, ada yang ngelus gitu kan, ser. Ya Mbak Indri kan melek, ini siapa? Dikiranya Mas Andri atau apa, malam-malam mau minta kali atau bagaimana gitu. Ternyata enggak, di situ di sampingnya Mbak Indri, ini ada seseorang, itu lagi duduk kasur ya, Mbak Indri tiduran. Nah ini ada yang duduk di lantai, tangannya tuh sambil begini. Itu seorang perempuan, sepertinya sih perempuan nggak terlalu tua, tapi mukanya tua banget kata Mbak Indri. Ya nggak tahu gimana aslinya, wujud aslinya. Cuman ini kayak perempuan biasa, tua, cuman nggak tua dari usia, nggak tua banget. Jadi rambutnya tuh keriting, nggak panjang. Jadi awut-awutan, mukanya juga kotor banget waktu itu. Dan si Mbak Indri, sorry. Lanjut, sorry. Lanjut, nggak apa-apa. Tadi lagi ngedit, suaranya takutnya keluar. Nah, si Mbak Indri melihat itu, langsung kan si suaminya Mas Andri itu dipegang. Asal megang aja Mbak Indri, kena itunya, cenot. Si suami Mas Andri, kenapa? Itu Mbak Indrinya diem aja terus megangin gitu, sampai Mas Andrinya kan bangun. Kenapa, ada apa? Itu kata Mas Andri, Mbak Indri itu udah pucat. Kamu kenapa? Kamu itu diem aja sampai 1 menit 2 menit dipeluk sama Mas Andri gitu kan. Kamu tenang, kamu kenapa? Dibegituin. Dan akhirnya Mbak Indrinya udah tenang. Mas, aku tadi ngelihat Mas, ada seseorang di sini, seorang perempuan, bentuknya begini, serem banget, itu megang ngelus mukaku Mas. Mas Andri pun, ya sudahlah, udah kita tenangin aja, udah tenang, kamu tenang, kamu istirahat, lanjut istirahat, tak tungguin, kata Mas Andri. Iya Mas, akhirnya udah, Mbak Indri pun tidur, ya lanjut tidur. Mas Andrinya ya nggak tahu dia nungguin beneran atau dia juga ikut tidur. Tapi sampai pagi, alhamdulillah,
itu nggak terjadi apa-apa. Dan waktu itu Mas Andri pun pagi-pagi nelpon keluarganya yang di Semarang sana. Diteleponkan, ngomong sama orang tuanya, "Pak, Bu, ini aku sama Indri itu mengalami sesuatu yang aneh. Jadi ya kayak selama liburan itu banyak gangguan," katanya begitu. Selama liburan banyak gangguan, iya gangguan apa gitu kan. Ya gangguan seperti itu, diceritakan. Mbak Indri pun yang merasakan detailnya ya. Dia pun yang ngomong langsung sama, itu ceritalah sama orang tuanya Mas Andri. "Begini Pak, Bu, aku ngalamin seperti ini. Sampai di Jogja pun semalam aku tuh begini-begini," katanya begitu. Dan "Oh ya sudah," kata si ini ya, kata bapak, "nanti coba dicari tahu, udah tenang aja," katanya begitu. Dan waktu itu Mas Andri sama Mbak Indri pun sisa hari di sana di Jogja akhirnya hanya dipakai 2 hari, kemudian lanjut pulang mampir di Semarang dulu. Nah akhirnya sudah, singkat cerita Jogja Semarang itu kan cepet ya, balik lagi ke keluarganya Mas Andri di sana. Nah di situ di Semarang itu mendapatkan cerita. Jadi begini Indri, Andri itu maksudnya Andri sama Indri gitu ya. Jadi begini, Bapak sempet nanya-nanya begitu kan, dan itu tuh sama si Pak Ano di depan gitu kan, dan menurut Pak Ano di Terawang katanya kamunya. Terus gimana? Ngeliatin ke Mbak Indri gitu kan, agak-agak nggak enak gimana gitu ya. "Kenapa Pak? Ini maaf ya Indri ya," gitu. "Iya Pak, enggak apa-apa Pak, cerita aja. Jadi begini, ini kemarin kan kalian datang ke sini, terus ada yang ngelihat lah, intinya ngelihat Andri," katanya begitu. "Dan ini ada seseorang, cuman lah nggak usah disebutin lah, orangnya nggak, ya lumayan jauh dari tempat ini," kata situ. Jadi Andri itu ceritanya ada yang suka, ya udah lama gitu ya, tapi memang kayaknya mereka tuh nggak pernah deket gitu ya. "Andri ya, kamu siapa Pak?" gitu kan. Bapaknya tuh menyebutkan satu nama, ini katanya si ini gitu ya. "Dan kamu udah pernah deket sama dia?" "Memang nggak pernah deket waktu itu, dan dia itu ceritanya nggak suka, dan kemarin ngelihat kalian berdua kesini kebetulan ketemu. Nah ini yang suka sama Mas Andri itu kakeknya adalah seorang praktisi supranatural, kayak semacam seorang dukun kayak gitulah. Dan ya wis, akhirnya ya dikerjain. Jadi kalian itu kayak dikasih sesuatu supaya ngintil gitu ya, dan acara kalian itu jadi nggak enak, jadi ya banyak gangguannya lah, intinya seperti itu," kata. "Oh begitu Pak. Terus gimana Pak? Ini udah nggak apa-apa," kata si Pak Anu. "Itu udah diberesin kok, udah kamu tenang aja," katanya. "Beneran nih Pak, ini nggak ngikut sampai Jakarta, sampai ke sana, mungkin ke Jakarta atau mana ya?" Nggak nyebutin Mbak Indri. "Anggap aja ke Jakarta. Ini nggak ngikut sampai ke Jakarta ya Pak?" "Yus enggak," kata si Pak Ano, "sih udah dibersihkan. Atau kamu mau ngomong sendiri sama si Pak Ano?" "Ya udah Pak, nanti aku ke situ," gitu kan. Akhirnya sudah Mas Andri pun ke sana, ke tempatnya Pak Ano, sama Mbak Indri juga nanyain secara langsung. Dan menurut Pak Ano itu seperti itu, cuman ya gitu Ndri, nggak usah diperpanjang, intinya toh ini udah beres gitu ya. Biasalah orang kalau nggak suka itu pasti melakukan apapun gitu kan, untuk menyakiti, untuk melukai ya orang yang nggak disukai tersebut. Meskipun sebelumnya suka, tapi karena melihat ada sesuatu yang baik di dirinya, kan biasa panas begitu Ndri. Udah nggak usah dipikirin, semuanya udah beres kok, semua udah beres. Dan akhirnya ya sudah, selama di Semarang itu nginep 1 malam, nggak terjadi apa-apa. Semua itu memang udah beres, dan akhirnya Mbak Indri sama Mas Andri pun pulang ke Jakarta sana. Nah, saat di Jakarta, bukan di Jakarta kotanya, tapi agak pinggiran gitu ya. Mereka itu kan udah tinggal sendiri ya, udah mandiri. Nah, ini sekitar 4 atau 5 hari setelah mereka pulang ke situ, ke Jakarta, malam-malam pintu rumah mereka itu ada yang ngetok, tek 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 tek, mirip seperti yang di hotel di sana. Tapi ya karena kejadian sebelumnya
udahlah dicuekin aja. Akhirnya dicuekin, dan ketokan itu terjadi tuh nggak cuman sekali, melainkan beberapa kali, nggak setiap hari juga. Jadi selama kurang lebih sekitar 1 bulan, suara ketokan itu terus terdengar. Tapi ya itu, kadang terdengar, kadang enggak, kadang terdengar, kadang enggak. Jadi ya kayak gitu, ada jeda-jeda kosongnya semacam itulah. Tapi setelah itu alhamdulillah semuanya pun beres, kembali ke kehidupan normal. Itu aja satu cerita dari Mbak Indri. Mungkin nggak terlalu panjang ceritanya, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua, bisa mengisi waktu di weekend ini. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ya ditunggu orderannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.